Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Arnold Tulak, NIM 219511067. Saya berasal dari Universitas Kristen Uki Toraja, Fakultas Teologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan iman Gereja Toraja. Pengakuan iman Gereja Toraja pada tanggal 27 November 1981, Gereja Toraja akhirnya memiliki pengakuan sendiri sebagai hasil pergumulan melalui keputusan Rapat Komisi Usaha Gereja Toraja atau KUGT lengkap berdasarkan penugasan dan keputusan Sinode di Makale, Juli 1981. Pengakuan iman Gereja Toraja disusun berdasarkan kerinduan Gereja Toraja memiliki pengakuan sendiri yang relevan dan fungsional. Kerinduan ini telah ditanggungan ke dalam keputusan Sinode di Palopo tahun 1972 yang merupakan peningkatan tekad Gereja Toraja sejak ia berdiri sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada Peraturan Gereja Toraja pasal 37 edisi 970 yang berbunyi, pengakuan iman Gereja Toraja didasarkan atas segenap Alkitab, yakni firman Allah yang diterangkan di dalam 3 naskah kesatuan, yakni Christus minus Heidel 37 pasal pengakuan dan 5 pasal penentang tujuan pengakuan iman Gereja Toraja. Tujuan pengakuan iman Gereja Toraja ini ialah untuk dijadikan pengakuan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas gereja di tengah-tengah dunia, di mana Gereja Toraja ditempatkan Tuhan. Demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan iman Gereja Toraja teristimewa sebagai bahan utama untuk kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan agama. Pengakuan gereja itu merupakan pengakuan bila ia berfungsi di tengah-tengah kehidupan Gereja Toraja sehari-hari. Tujuan Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Pernyataan Allah itu menimbulkan jawaban manusia secara spontan maupun relatif. Alkitab penuh dengan jawaban manusia terhadap pernyataan Allah. Pengakuan tidak lain daripada jawaban manusia atas pernyataan Allah secara relatif. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus kepada dunia yang terdapat pada Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oleh sebab itu, setiap pengakuan yang berdasarkan pernyataan itu harus kontrologis, bahkan kontradiksis, yang terdapat pada 1 Korintus 2 ayat yang kedua dan terdapat pada kitab Matius 16 ayat yang ke-16. Kristus datang untuk seluruh dunia atau kosmos. Oleh sebab itu, pengakuan harus bersifat universal dan pengakuan tidak boleh dibatasi diri kepada pribadi kepada gereja atau daerah tertentu. Jangkauannya harus umum dan terbuka serta harus memantapkan kasih dan keprihatinannya terhadap dunia. Sifat-sifat pengakuan. Yang pertama, pengakuan adalah rumusan gereja sebagai hasil refleksinya terhadap pernyataan Allah. Hal itu berkaitan bahwa pengakuan itu hanya mempunyai kuasa atau otoritas Signum dan ia merupakan norma yang tertentu oleh Alkitab. Ia tidak boleh
ditempatkan di atas atau di samping Alkitab yang merupakan suatu satunya norma yang mutlak. Yang kedua, pengakuan sebagai satu rumusan refleksi mempunyai sifat berdasarkan dan keterkaitan ia terbatas dan terikat pada cara berpikir tertentu dengan latar belakang kebudayaan dan keadaan tertentu. Yang ketiga, kebenaran yang dirumuskan untuk tetap sama, tetap dibentuk rumusan bila berubah-ubah sesuai dengan demikian refleksi manusia. Sebab itu tidak ada pengakuan yang sempurna, yang lengkap, dan yang berlaku untuk selama-lamanya. Pengakuan itu harus dinamis. Sesuai dengan demikian, Injil yang mendatangkan keselamatan terdapat pada Roma 1 ayat yang ke-16. Yang keempat, setiap pengakuan harus merupakan jawaban manusia terhadap pernyataan Allah di dalam status konteks di sini dan sekarang. Fungsi pengakuan. Setiap pengakuan harus berfungsi di tengah-tengah kehidupan gereja, dalam arti sebagai ungkapan imam, sebab tidak mungkin sebagai kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Terdapat pada Korintus 4 ayat yang ke-20. Atau percaya sebab aku berkata-kata. Terdapat pada 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Sebagai kesaksian ini, pertanggungjawaban, pengharapan, dan siap sedialah bagi segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang menerima pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Baik, terima kasih. Sekian dari pengakuan iman menurut Gereja Toraja. Shalom dan salam sejahtera.